Assalamualaikum Wahyu brother and sister. Bagaimana kabar kamu Mas Bayu? Mas BLT, mudah-mudahan selalu sehat. Dan bagi yang sakit, Gewet Sang Dong Mario. Kali ini saya akan bertutorial mengatasi bunyi berisik pada CVT sepeda motor matic. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Saya akan membuka plug CVT karena waktu sepeda motor berjalan ini seperti suara ada yang kendor di dalam plug CVT ini. Yang kendor yang apa atau yang sebelah mana saya belum tahu, jadinya harus dibuka dulu. Suaranya seperti skrup kendor sekali lagi ya. Mau nggak mau kita harus melepas plug CVT dulu, baru nanti ketahuan apa yang membuat berbunyi. Ini saya lihat-lihat, saya dengar-dengar hampir semua bit injeksi yang keluaran pertama hampir rata-rata berbunyi. Saya cuma perlu ini aja alatnya nih buat buka plug CVT. Kita lepas skrup-skrupnya. Kita lepas. Bunyinya berisik kalau buat jalan, apalagi kalau buat berboncengan, kan berisik dari plug CVT sebelah sini. Dan kita lepas. Lepas dulu ya. Dulu pernah ada yang komentar apakah skrupnya ini tidak dipasang semua. Tidak masalah, tidak masalah. Skrup semua saya pasang 4 atau 5 ini, agar kalau ada kerusakan membukanya gampang dan tidak kebanyakan skrup. Alatnya cukup simpel, sederhana. Cuma kunci Y, pipa, sama kunci mobil, kunci roda. Pastikan dibuka semua kuncinya, skrupnya. Setelah dipastikan semua skrup ini terbuka, kita tinggal membuka CVT-nya aja ya, seperti ini. Ini sekalian nanti mau dibersihin karena lama nggak diservis. Bunyi berisik menurut perkiraan saya di sebelah sini, karena otomatisnya sudah tipis, atau di depan sini di gliding slidernya. Ini yang depan ini kita buka, yang belakang juga kita buka. Untuk membuka yang depan sini saya cuma memerlukan bekas kampas rem, dikaitkan sini, lalu saya menggunakan kunci roda mobil ya. Kalau di bengkel
bengkel yang sudah profesional menggunakan tracker. Saya bukan bengkel, cuma hobi, jadinya alatnya pun tidak komplit. Langsung kita buka ke depan. Kalau meleset ini patah, tidak bisa, berarti harus yang lebih keras lagi. Ini ternyata pakai bekas empas rem, kurang rekomendasi. Saya pakai kunci busi aja yang udah pasti. Dipastikan sini kunci ya, bagian sini kunci. Lalu kita buka lagi, coba lagi, masih kurang bisa, kita ulang lagi. Ini dikuncikan di pas gigi sini, yang ujung sini dikuncikan di sirip-sirip ini ya. Dia akan terbuka. Kita tinggal membukanya pakai tangan karena sudah terlepas ini. Diingat-ingat, setiap membuka sesuatu harus diingat-ingat kembali pada tempatnya. Kita lepaskan. Perkiraan saya yang membuat bunyi itu di sini nih. Yang membuat bunyi di sini perkiraan saya nih. Namanya gliding slider. Jadinya ini sudah kendor ya. Ini sudah kendor gini, dapat menimbulkan bunyi kalau dibuat jalan. Buat memastikannya lagi, kita buka yang belakang. Yang belakang pun saya tidak pakai tracker, saya cuma memakai ini buat kuncian. Ini gini ya, dan pipa panjang. Ini saya cuma begini aja modalnya nih, panjang, dan kunci roda gini ya. Udah terlepas, cuma kunci Y disambung sama pipa. Kita lepas yang belakang juga. Ini kalau dinaikin berisik suaranya ini, seperti baut kendor. Oh, ini ternyata kotor sininya nih. Ini kotor juga bisa menimbulkan bunyi gredeg dan bunyi berisik waktu dikendarai. Terlepas ininya juga, otomatisnya. Ini coba nanti saya bersihkan di sini. Oh, ini penyebabnya ini nih. Kampasnya tidak rata. Kampas tidak rata dapat menimbulkan bunyi ini. Karena ini kampas otomatis pantekan yang saya buat sendiri. Ini ya, ini sudah 3 bulan yang lalu saya buat ini kampas otomatis pantekannya.
Ini nanti kita ratakan di sini. Juga membersihkan kotoran yang sebelah sini nih di mangkokannya. Kalau kampas otomatis pantekan, otomatis permukaan kampas yang menempel di mangkokan ini tidak rata ya. Kalau kita beli di toko pasti kampas kopling, kampas otomatisnya pasti rata bersinggungan dengan ini. Ini mau nggak mau harus kita ratakan pakai amplas. Di amplas supaya permukaannya rata dengan mangkokan ini. Permukaan otomatis ini, saya ulang sekali lagi, harusnya menempelnya rata di permukaan mangkokan sini. Ini cuma menempel yang bekas hitam ini ya, kelihatan. Ini berarti permukaan tidak menempel di mangkokan sebelah sini. Yang ini juga nih, yang cuma ini aja. Padahal kampas otomatis dengan lebar segini. Mau tidak mau kita harus meratakannya, yaitu dengan dipakai pisau aja ya. Pakai amplas nggak apa-apa. Ini membuat selip dan membuat gredek, membuat suara gredek ini. Ini yang hitam-hitam dihilangkan supaya permukaannya rata, menempel di sini dan tidak akan berbunyi lagi waktu buat berjalan. Ini saya ratakan ini ya. Yang hitam-hitam saya kerok pakai pisau supaya rata dengan permukaan ini. Yang sini juga. Yang sini juga. Intinya permukaan ini tidak rata dan bisa menimbulkan bunyi. Karena ini kampas pantekan, bukan kampas orisinil sepeda motor. Caranya seperti ini, dikerok pakai pisau. Risiko mengakali kampas otomatis dengan bekas kampas rem seperti ini, permukaannya ini tidak rata menempel. Biasanya bawaan pabrik sepeda motor kampasnya cuma pendek segini. Ini saya fullin buat panjang ini biar awet, jajan awet. Ini licin sehingga di sini akan selip. Cukup pakai pisau ini, karena ini empuk. Yang hitam-hitam ini harus hilang, ini dikerok ini supaya rata, supaya nempel di mangkokan rata dan bertenaga. Dikerok seperti ini ya. Yang ini tadi udah saya kerok nih, hitam semua, jadinya mudah-mudahan rata sesuai sama diameter ini. Ini udah hitam semua. Yang ini juga hitam semua, tinggal ini yang masih ada hitamnya. Harus habis ini, dikeruk habis ini hitam-hitamnya. Menghemat lumayan, cuma pakai kampas rem bekas. Bisa jadi kampas otomatis racing. Ini punya Vario, saya pasangkan di bit, membuat tarikan jadi enteng dan napasnya panjang. Gerak terus, dan hitamnya sudah hilang.
Ini mudah-mudahan pas ini di sini, jadi nggak menimbulkan bunyi dan tidak bunyi gredek. Risiko modifikasi atau akal-akalan karena tidak mau harus beli kampas otomatis karena mahal ya, saya bisa pakai kampas rem ini. Lebih bertenaga motornya karena permukaan ininya lebar. Ini risikonya bunyi, tapi mau nggak mau kita harus mengakalinya. Udah ini ya. Kita tinggal membersihkan ininya, kita lap aja ini. Karena kotoran di sini juga bisa menimbulkan bunyi gledek. Seperti ini ya. Ini untuk area yang belakang. Yang tadi saya kira-kira membuat bunyi itu yang ini, gara-gara ini tidak rata. Langsung kita pasangkan kembali. Fanbel harus dicek juga ini apakah masih bagus apa tidak. Ini masih bagus ini karena di sini belum ada retak-retakan. Untuk diingat tulisan Honda itu supaya di sini ya posisinya begini. Kalau begini, ini tulisannya kan kebalik, jadi salah. Hondanya biar terbaca. Nah, terus sini kita paskan di sini. Kita pasang mangkokannya. Cukrupnya jangan lupa. Jangan sekrup. Permukaan kampas otomatis tidak rata juga dapat menimbulkan bunyi ya. Ini barusan udah saya kasih tahu solusinya apabila menggunakan kampas otomatis yang bajakan. Kita kencangkan kembali. Ini harus kenceng ya. Harus kenceng posisinya nih. Jangan sampai kendor. Sudah. Sekarang tinggal merangkai yang sebelah depan. Roller permukaan yang rata sama yang tidak, ada dua permukaan, disesuaikan jalurnya. Bila di kiri, yang rata ini ke kiri semua. Di kiri semua. Sudah, tinggal ditutup sama penutup ininya. Ini masih bagus tapi kelihatannya ini. Tutup ininya. Jangan lupa kita masukkan. Kita masukkan gini ya. Tutup ininya. Dan terakhir pakai ring, ada ringnya jangan lupa ini. Dia cuma menggunakan ini kunci busi untuk memegang supaya bisa kenceng ini. Cukup praktis, cukup simpel betulnya sepeda motor matic.
Sebelum ini kenceng harus dinyalakan dulu sepeda motornya, baru udah nyala ini kita kencangkan sekencang mungkin. Coba kita tes dulu ya. Ini sepeda motor Matic injeksi keluaran pertama, jadinya masih kasar starternya. Sebelum tutup dipasang, sebelum ini kenceng harus dinyalain dulu. Tapi jangan lupa ini dipegangin, karena bisa lepas ke sini kalau nggak dipegangin. Setelah di starter berbunyi, langsung kita kencangkan ya. Cukup diganjel pakai ini mengencangkannya, karena saya bukan bengkel profesional, bengkel abal-abal ini. Begini, dan kita kencangkan sekencang mungkin karena dia sudah di tempatnya, udah mapan ya. Kita tinggal mengencangkannya. Masih gagal, kita ulangi lagi. Ini harus benar-benar kenceng ini. Maka gagal, kita ulangi lagi. Apakah ini masih gagal lagi? Ternyata tidak. Ternyata tidak gagal. Kita kencangkan. Sudah kepasang semuanya, kita tinggal menutupkan cover CVT-nya. Dipastikan ini masuk ke sini ya. Kita tinggal masukkannya. Langsung kita skrup panjang untuk di tengah sini. Setelah yang panjang di tengah, yang pendek-pendek gini di luar-luar sini nih. Tidak dipasang semua tidak apa-apa ya. Bukan berarti harus yang komplit dilepasin, tidak dipasang semua tidak apa-apa. Ini cuma buat penahan cover ini nih. Kita mengencangkan skrup CVT jangan terlalu kenceng ya, takutnya kalau patah. Kalau dirasa cukup dia mengunci cukup. Tadi mencari bunyi berisik di sekitar CVT, dan ternyata kampas otomatisnya tidak rata, karena kampas otomatisnya pantekan bukan orisinilnya. I hope the video was useful. Love yourself and your family. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.